Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Samkarya Nugraha, selaku Kepala Bagian Administrasi Keuangan, yang akan memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Yang kami hormati Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan Biro Keuangan, serta seluruh Bapak Ibu pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara online dalam rangka sharing session Senin pagi Biro Keuangan dengan judul Langkah-langkah Akhir Tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan, saya Husna Ainun Amalina dari bagian perjalanan yang akan memandu acara sharing session Senin pagi hari ini. Izin mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Selanjutnya, agar acara hari ini berjalan dengan lancar, serta dapat menjadi manfaat bagi kita semua, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Hans Ferdiansyah. Kepada Bapak Hans Ferdiansyah, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara S3 ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keridhaan-Nya agar acara ini diberikan kelancaran dan kemudahan bagi kita semua dalam menuntut ilmu. Marilah kita berdoa diawali dengan umul kitab suratul Fatihah ala hadiniyah wala kulli niyatin sholihah illa hadratil Nabi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala ilahi wa ashabihi asma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pagi hari ini, selain rasa syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara S3 pada pagi hari ini. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami, serta tumbuhkanlah pada kami inovasi dan teamwork yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas guna menciptakan SDM yang berkualitas dan unggul untuk instansi kami, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah hajat dan doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka anta musa samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan Bapak Ustaz. Terima kasih kepada Bapak Hans Ferdiansyah. Semoga doa dan hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Samkarya Nugraha selaku Kepala Bagian Administrasi Keuangan yang pada kesempatan pagi ini berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka acara mewakili Bapak Deputi Bidang Administrasi sekaligus PLT Biro Keuangan. Kepada Bapak Sam kami persilahkan. Terima kasih Mbak Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kedengar ya, jelas ya Mbak Husna ya. Oke, Terdengar jelas, Pak. terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di Senin pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Pak Waluyo, Kepala Bagian Administrasi BUMN, yang terhormat Bu Heni, Kepala Bagian Perjalanan, terhormat juga para kepala subbagian ya yang ada di Biro Keuangan dan biro lainnya, teman-teman peserta yang hadir baik dari Biro Keuangan maupun biro lain yang hadir di S3 pagi ini. Tadi saya lihat emang di dalam kehadirannya di peserta itu banyak juga teman-teman dari biro yang lain, mungkin karena materinya juga kita menarik ya terkait LLAT di pagi hari ini. Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita atau perlu saya sampaikan dulu sebelum kita masuk ke materi ya. Yang pertama, saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh teman-teman jajaran di Biro Keuangan khususnya yang hadir gitu ya tepat waktu sebelum jam 8 gitu untuk join di S3 pagi ini. Tadi saya cek juga emang beberapa bahkan kawan-kawan saya di adminku juga ada yang belum join gitu ya di jam 8 pagi gitu ya. Terus saya juga cek sampai jam 8 pagi itu baru 60-an peserta gitu ya di kehadiran Zoom meeting apa di tim ini ya. Padahal itu udah campur sama dengan teman-teman di biro lain. Nah, itu tentu sangat mengkhawatirkan gitu ya. Karena dalam waktu dekat itu Biro SDMA akan menerapkan Mandala gitu ya sebagai presensi kehadiran dan kalau udah Mandala teman-teman tentu udah nggak bisa titip absen lagi dan memang walaupun aslinya walaupun tanpa Mandala pun itu harusnya budaya-budaya titip absen itu harusnya dihilangin lah dari teman-teman kita mau ngejar ZI. Nah, gimana kita mau integritas kalau dari diri kita aja belum berintegritas gitu ya, sekedar sekecil absen gitu ya di pagi hari nggak titip itu udah bentuk integritas teman-teman kepada pekerjaan gitu ya, udah sesuai dengan gaji yang teman-teman terima. Terus eh, ya nanti di dalam waktu dekat yang belum ya, terutama segera aktifkan Mandalanya supaya nanti pada saat harinya waktunya diterapkan teman-teman udah nggak ada lagi masalah, nggak ada lagi kendala gitu ya dalam penerapan Mandalanya. Nah itu untuk intermezzo aja. Nanti mohon para kasih mengcek ya teman-teman timnya yang ada di bawahnya. Jadi pastikan teman-teman yang ada di bawahnya itu hadir sehat gitu ya. Mudah-mudahan sih sehat ya. Kan bisa aja kalau karena nggak datang karena sakit gitu ya. Nah mudah-mudahan hadirnya pada sehat semua gitu dan bisa hadir di kantor tepat waktu. Terus untuk yang materi pada hari ini, Bapak dan Ibu semua ya teman-teman, nah itu sangat penting gitu ya. Kita tinggal praktis 1,5 bulan lagi ya. Kalau karena masa-masa batas akhir pelaksanaan anggaran itu yang LS itu terutama sampai tanggal 23 aja gitu ya. Jadi aslinya waktu udah sangat mepet sekali. Nah, bagi Bapak dan Ibu, teman-teman semua, baik di Biro Keuangan maupun di biro lainnya yang masih punya target anggaran gitu ya, serapan yang masih banyak, nah mohon untuk segera melakukan serapan yang diperlukan gitu ya. Tetap namun demikian kalau dari kami di Biro Keuangan karena kami juga pengelola IKPA, kita tetap minta supaya memperhatikan juga target serapan yang ada di halaman 3 DIPA-nya gitu yang udah diperjanjikan supaya kita tetap bisa ngejaga nilai IKPA kita di angka sangat baik gitu ya untuk DPR RI dan mudah-mudahan di semester 2 juga kita dapat juara lagi dari KPPN. Terus yang biasanya miss itu ya, yang biasanya miss buat Bapak dan Ibu semua teman-teman itu biasanya pelaksanaan perjanji ini karena memang paling gampang nyerap anggarannya cepat itu emang melaksanakan perjaldin gitu ya. Cuman jangan lupa Bapak dan Ibu di dalam LLAT juga teman-teman perjaldin udah memasukkan batas-batas yang harus diperhatikan gitu ya. Kapan batas akhirnya, kapan batas akhir pertanggungjawabannya, kapan batas akhir
pengembaliannya gitu. Nah, ini yang paling penting yang kadang-kadang teman-teman miss, apalagi di luar biro keuangan itu, masa pengembalian pertanggungjawaban perjalanan dinas. Karena merasa misalkan, oh yang penting aku udah masuk gitu ya, terus dia bikin billing, kita udah bikinin billing misalkan tanggal 31, ternyata dia nyetornya lewat tahun. Nah itu, masalah ternyata panjang banget gara-gara itu gitu ya. Kami dari biro keuangan di adminku khususnya di sub laporan itu Mas Denny kelimpungan beresinnya itu buat yang billingnya udah pakai akun 524 pengembalian gitu ya, ternyata disetornya lewat tahun, terpaksa ganti akun pakai akun 425. Nah itu kan proses. Nah itu mudah-mudahan jangan terjadi lagi gitu ya, dan teman-teman memperhatikan banget batas-batas akhir eh, pengembalian belanjanya. Nah untuk yang lain yang mungkin biro lain yang hadir, khususnya yang punya BAST sampai 31 itu juga hati-hati gitu ya. Alhamdulillah kita nggak jadi gitu ya pisah BA gitu ya. Nah kalau sehingga kita nggak terlalu pusing untuk ngurusin gimana nanti menyelesaikan RPATA kita, tapi tetap aja jangan sampai apa-apa yang udah di RPATA-kan karena BAS-nya tanggal 31 ternyata belum selesai juga sampai dengan waktunya gitu, sehingga pada saat BPK masuk malah jadi temuan. Nah itu sih Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya kalau dari kita di Biro Keuangan dan dari administrasi keuangan khususnya, dipastikan itu kita melaksanakan pelaksanaan anggaran dengan tujuan supaya semuanya selesai namun tetap berhati-hati, cermat dan tepat sehingga nggak ada temuan BPK yang bisa terjadi. Ini itu aja sebagai pembuka ya. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga seluruh pegawai yang terutama yang di Biro Keuangan semakin meningkatkan disiplinnya dan integritasnya supaya integritas atau ZI atau WBK ini nggak cuma jadi slogan tapi benar-benar meresap ya ke dalam perilaku kita. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sam atas sambutan dan pembukaannya. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dengan judul Langkah-langkah akhir tahun 2025. Kepada Bapak Arikia Fahri Wiratama selaku narasumber kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak ya, Mbak? Terdengar, Mas Arik. Saya screen dulu. Untuk materinya apakah terlihat? Materinya udah terlihat belum ya, Pak? Belum, Mas. Belum, bentar. Sekarang apakah udah terlihat? Sudah, Mas. Oh, udah. Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Izin untuk kepada jajaran Kabak, Kasubag, serta rekan-rekan sekalian dari Biro Keuangan maupun di luar Biro Keuangan, izinkan saya menyampaikan materi terkait langkah-langkah akhir tahun 2025. Nah, seperti yang tadi sudah Pak Sam sampaikan ya, untuk langkah-langkah akhir tahun sendiri seperti biasa nih, untuk ada beberapa tanggal penting yang harus kita aware karena dari KPPN-nya sendiri itu pun mereka memberikan nih batas-batas terkait kontrak, terkait tagihan yang diberikan oleh KPPN itu sendiri. Langsung saja yang pertama itu terkait pendaftaran kontrak. Ini perlu diperhatikan nih terhadap rekan-rekan dari unit kerja, staf PPK yang mungkin memiliki akan berencana untuk mendaftarkan kontrak baru. Jadi
kalau biasanya itu untuk pendaftaran kontrak itu 5 hari kerja, sekarang karena sejak di bulan Oktober ini sekarang ditetapkan nih batas-batas pendaftaran kontrak ke KPPN-nya. Kurang lebih harus diperhatikan nih, apalagi sekarang udah masuk ke November ya nih. Untuk kontrak-kontrak Oktober mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada kontrak yang tanda tangan di Oktober belum didaftarkan, mohon segera didaftarkan karena batas terakhir ke KPPN itu di tanggal 7 November. Lalu ada terkait tanggal-tanggal penting penyampaian SPM kontraktual. Ini juga patut diperhatikan nih untuk Bapak Ibu sekalian yang di unit kerjanya, di bironya, di bagiannya itu memiliki kontrak-kontrak LS kontraktual. Kalau untuk biasanya itu jatuh termin kontraktual itu adalah 17 hari kerja setelah BAST. Nah, untuk di LLAT ini sangat dipersingkat nih batas waktunya. Ada yang hanya 5 hari, 7 hari. Nah, itu mungkin sangat perlu diperhatikan ya, karena nanti kalau kelewat nih tanggal ini akan terkena dispensasi dan itu dapat mengurangi nilai IKPA dari Bapak Ibu sekalian. Untuk yang terdekat ini ada untuk BAST tanggal 16 hingga 31 Oktober itu deadline-nya ada di tanggal 7 November 2025. Lalu jika terkait dispen apa yang harus dilakukan? Nah, untuk dispen sendiri di LLAT ini agak berbeda ya, karena biasanya dispen 17 hari kerja itu kita berkoordinasi dengan KPPN. Untuk dispen jika melewati tanggal LLAT ini kita dispensasinya harus meminta izin kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Nah, itu agak lebih sulit nih dari di KPPN karena kita harus mengirimkan via email dan sebagainya. Oleh karena itu mohon perhatiannya ya agar tidak sampai terjadi dispensasi. Lalu untuk tagihan UP dan TUP. Untuk tagihan UP TUP sendiri untuk ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu jadi kami ini dari Biro Keuangan dapat arahan nih, dapat teguran dari KPPN terkait pengembalian belanja pengembalian UP TUP di tahun lalu. Oleh karena itu pada LLAT ini ada beberapa hal yang berbeda. Salah satunya itu untuk setiap unit nantinya diwajibkan untuk mengirimkan perkiraan penggunaan UP dan TUP di antara 21 November sampai 3 Desember 2025 pada 20 November. Kenapa ini dilakukan? Karena kami harus memperkirakan nih jumlah dana TUP yang diambil itu berapa. Karena jika pengembalian TUP-nya terlalu banyak nanti akan mempengaruhi nilai IKPA dari Sekretariat Jenderal DPR juga. Nah, jadi nanti minta tolong bantuannya kepada masing-masing unit kerja pada tanggal 20 November 2025 itu disisir nih berapa banyak yang akan menggunakan UP dan ada beberapa tagihan yang akan menggunakan LS. Lalu setelah itu terkait pembayaran tagihan pada tanggal 21 November sampai 3 Desember 2025 itu harap SPB-nya menggunakan mekanisme UP. Kenapa seperti itu? Dikarenakan perkiraannya di tanggal 21 November hingga 3 Desember ini TUP-nya akan dalam situasi kosong nih. Oleh karena itu meminta tolong agar SPB-nya dibuat menggunakan UP semua agar bisa langsung dibayar. Karena kalau nanti misalnya dibuatnya TUP nih SPB-nya, nanti pembayarannya akan tertunda nih karena kan situasi TUP-nya sedang kosong. Lalu untuk pembayaran tagihan 4 hingga 31 Desember. Nah, ini kebalikannya. Di 4 hingga 31 Desember ini UP-nya sudah habis nih, sudah tidak ada dana UP lagi. Oleh karena itu mohon SPB-nya itu dibuat menggunakan mekanisme TUP semua. Lalu untuk tagihan TUP tersebut paling lambat divalidasi PPK di aplikasi Digital Modul Setangguh itu 19 Desember 2025. Kalau tahun yang harus diperhatikan, kalau tahun lalu itu kan cut off-nya itu adalah berkas masuk ke keuangan. Nah, sekarang
diubah nih. Untuk cut off berkas yang akan dipertanggungjawabkan itu maksimal 19 Desember harus sudah divalidasi oleh masing-masing PPK. Lalu untuk jadi perhatian juga agar semua tagihan yang masuk digital itu sudah dilakukan TKDN dan validasi. Ini juga mohon perhatiannya karena berkas ya misalnya SPB masuk ke kami belum di TKDN dan validasi itu akan menyulitkan para bendahara nih. Nanti para bendahara harus konfirmasi satu-satu untuk permintaan TKDN dan validasi. Oleh karena itu mohon diperhatikan terkait masalah ini. Lalu untuk tagihan KKP, untuk pembayaran pada KKP ini terakhir di tanggal 10 Desember 2025. Nah, maksud pembayaran di sini itu ada gesek. Untuk tanggal gesek, tanggal pembayaran KKP itu terakhir di tanggal 10 Desember 2025. Setelah itu akan ditutup nih KKP-nya. Nah, oleh karena itu mohon nih Bapak Ibu yang mungkin tagihan KKP-nya ada yang belum lunas, masih ada yang outstanding dan sebagainya, mohon dilunasi nih sebelum tanggal 10 Desember 2025 tersebut. Lalu untuk untuk pelunasan KKP yaitu SPM GUP KKP-nya itu bisa paling lambat masuk ke aplikasi digital keuangan Modul Sitangguh itu di tanggal 12 Desember 2025. Lalu ada tagihan LS non kontraktual. Untuk LS non kontraktual sendiri itu yang terkait pembayaran honor PPNPN dan lain-lain itu yang akan dibayarkan pada bulan Desember 2025 itu harus masuk ke KPPN paling lambat 19 Desember 2025. Nah, ini untuk yang staf PPK atau PPK yang masih ada honor PPNPN terkait pramubakti dan sebagainya itu paling lambat berarti masuk ke KPPN 11 Desember 2025 dan disertai SPTJM yang agak berbeda nih. Untuk akhir tahun jangan lupa SPTJM-nya itu adalah tanda tangan KPA bukan PPK lagi. Lalu selain terkait SPMLS honor tersebut, SPMLS non kontraktual lainnya itu bisa masuk ke aplikasi digital Modul Sitangguh itu divalidasi PPK terakhir tanggal 19 Desember 2025 sama seperti tagihan TUP. Lalu ada terkait uang muka. Ini patut diperhatikan nih untuk unit-unit kerja nih yang sering mengambil uang muka ya. Untuk pengajuan uang muka terakhir di aplikasi digital itu, di modul uang muka itu terakhir tanggal 3 Desember 2025. Lalu untuk pertanggungjawabannya itu paling lambat di tanggal 10 Desember 2025. Lalu terkait tagihan tim, untuk SK tim tahun 2025 itu harus di-input di digital terakhir tanggal 5 Desember 2025. Jadi misalnya ada SK tim Bapak Ibu yang baru dibuat ataupun belum pernah di-input di aplikasi digital, mohon paling lambat harus di-input di tanggal 5 Desember 2025. Lalu untuk permintaan pencairan honor tim itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 11 Desember 2025 dan untuk cetak DAFNOM-nya itu bisa dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 12 Desember 2025. Lalu ada untuk SK tim yang di-inputnya itu hingga 30 November 2025 itu untuk matriksnya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember. Tetapi untuk SK tim yang baru di-input dari tanggal 1 hingga 5 Desember 2025 itu untuk proses matriks honor timnya itu baru akan dilaksanakan di 11 Desember 2025. Untuk tagihan tim paling lambat divalidasi PPK di aplikasi digital Modul Sitangguh itu di tanggal 16 Desember 2025. Ini juga informasi penting yang harus diperhatikan nih. Jadi untuk masing-masing user unit kerja di bagian masing-masing, sekarang udah ada nih menu Excel Recon seperti yang waktu itu pernah saya sampaikan di ruang Abdul Muiz. Mohon dimanfaatkan nih fitur ini karena fitur ini itu gunanya untuk apa? Gunanya agar unit-unit bisa mengecek nih perbedaan realisasi mereka di Sitangguh itu seperti apa, di realisasi di Sakti seperti apa. Jadi nantinya akan ketahuan nih tagihan yang mata anggaran di Sitangguhnya beda, mata anggaran di Saktinya beda. Oleh karena biar realisasinya sama nih,
tolong dicek. Dan jika misalnya yang mengalami kesalahan itu ada di Sakti, maka bisa melakukan SPM koreksi. Kalau misalnya kesalahannya itu ada di si Tangguh, maka masing-masing unit kerja dapat mengirimkan nodin ke bagian administrasi keuangan yang nanti isinya menyebutkan terkait nomor karwas berapa, nomor SPB-nya apa, lalu MAK lamanya dan MAK barunya. Lalu ada informasi sekilas nih terkait kontrak Erpata. Kontrak Erpata ini mungkin untuk biasanya itu dipakai oleh yang biro-biro yang memiliki kontrak LS besar ya. Nah, itu mungkin untuk aturannya itu kurang lebih masih sama. Untuk kontrak Erpata ini diberikan untuk kontrak LS kontraktual yang BAST-nya itu jatuh tempo di antara tanggal 23 hingga 31 Desember 2025. Itu meliputi bisa diberikan untuk pekerjaan yang selesaikan 100% hingga akhir tahun anggaran, lalu tidak selesai hingga akhir tahun, tapi diberikan kesempatan untuk menyelesaikan selama 90 hari kalender mulai dari awal tahun 2026 dengan syarat kontraknya ini paling lambat ditandatangani di 30 November. Untuk konstruksi, misalnya tagihan konstruksi, maka minimal penyelesaiannya itu harus mencapai 50%. Untuk ini merupakan kontrak tahunan atau kontrak jamak, tapi ini ada di akhir tahun kontrak tersebut, lalu tidak termasuk alutsista TNI atau pinjaman hibah. Lalu tidak selesai hingga akhir tahun anggaran dan tidak diberikan kesempatan penyelesaian di tahun berikutnya. Untuk alur proses pengajuannya kontrak Erpata itu, yang pertama itu pengajuan SPM penampungan. Untuk SPM penampungan sendiri itu bisa mulai dilakukan di tanggal 17 Desember hingga 25 Desember. Untuk nilai SPM penampungan sendiri itu sebesar sisa kontrak 2025 atau perkiraan pekerjaan yang akan selesai di tahun 2025. Lalu setelah SPM penampungan nih, kontraknya selesai, maka bisa mengajukan SPM pembayaran. SPM pembayaran itu dilakukan paling cepat 1 hari setelah SP2D penampungan tadi selesai atau 5 hari setelah tanggal BAST. Lalu ada SPM penihilan. Nah, untuk kontrak-kontrak yang tidak terselesaikan, maka bisa diajukan SPM penihilan. Untuk SPM penihilan sendiri ini diajukan ketika pekerjaan dinilai tidak bisa selesai atau batas waktu pemberian kesempatan berakhir. Batas waktu pemberian kesempatan berakhir itu tadi seperti yang saya sebutkan itu adalah 90 hari kalender. Lalu ini juga sempat disinggung Pak Sam ya tadi terkait peraturan perjalanan dinas. Untuk pengajuan berkas perjalanan dinas sendiri paling lambat masuk ke bagian perjalanan di tanggal 8 Desember 2025 pada jam kerja. Untuk pertanggungjawaban perjalanan dinasnya sendiri itu paling lambat 5 hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan, dan pengembalian perjalanan dinas tadi disetorkan kembali ke kas negara paling lambat 31 Desember 2025. Ini seperti yang tadi disampaikan Pak Sam ya, mohon sangat diperhatikan nih terkait pengembalian ke kas negara, karena jika pengembaliannya ini sudah lewat tahun nih akan sangat ribet nih di mekanismenya di tim pelaporan. Mungkin sekian dari presentasi dari saya kembalikan ke Mbak Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Arikia Fahri Wiratama atas materi yang sangat informatif bagi semua unit kerja untuk mengetahui tanggal-tanggal dan hal penting dalam rangka tutup tahun anggaran 2025. Sehingga kita semua bisa mencapai penyerapan anggaran yang optimal serta mendapat nilai IPA terbaik. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, izin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat mengisi link absensi yang sudah tersedia pada kolom chat. Bapak Ibu yang kami hormati, ini memasuki sesi diskusi. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau pandangannya, baik secara langsung dengan menyalakan mikrofon, atau bisa raise hand, ataupun melalui kolom chat. Kami persilakan Bapak Ibu.
Assalamualaikum Mas Arik, Mbak Lusna. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Kalau saya kedengerannya Mbak Lusna ya? Siap, terdengar Ibu. Kedengeran Bu Adi. Mas Arik, mau nanya dong terkait dengan yang tim itu, Mas Arik. Saya barusan ngecek di Digitall, itu masih kosong gitu ya Mas Arik ya? Itu apa yang harus kami lakukan di unit kerja Mas Arik? Kosong gimana Bu? Ini maksudnya? Nggak ada datanya gitu Mas Arik? Nggak ada datanya ya. Mungkin coba habis yang kalau di perjalanan yang itu biasanya apa Bu ya nih? Yang Mas ngurus. Dean ya? Kalau paling nanti aku coba abis ini tektokan sama Diandra ya, karena kan aku perlu lihat juga nih tampilan nggak munculnya seperti apa, biar nanti kalau udah tak lihat langsung tak diskusiin sama programmer nih masalahnya ada di mana. Paling kayak gitu sih Bu ini. Oh iya. Ini kan aku kan validasi ya, validator ya, tak lihat tuh tak buka belum ada isinya gitu. Oke, siap, nanti coba aku koordinasikan sama tim programmer dan PIC timnya. Iya, makasih Mas Ari. Ya, Mas Bu ini. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai tanggal-tanggal penting yang dijelaskan Mas Arik tadi, ataupun hal-hal penting, batas-batas dalam penyerapan anggaran akhir tahun 2025, bisa langsung ditanyakan. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Arik, saya tutup sesi diskusi pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mas Arik atas paparan yang sangat informatif. Semoga yang telah disampaikan bisa jadi wawasan bagi kita semua untuk bisa mencapai penyerapan anggaran yang optimal, serta kita bisa mencapai nilai IPA yang terbaik. Bapak, Ibu, teman-teman, mari kita abadikan momen pagi hari ini dengan sesi foto bersama.
Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Untuk tim dokumentasi, mohon bantuannya untuk memandu pengambilan gambar. Untuk Mas Rizky bisa tolong dibantu pengambilan gambarnya, Mas. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke acara yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu kuis berhadiah. Nah, di sini Bapak, Ibu, dan teman-teman nggak cuma harus jawab dengan benar, tapi juga harus cepat, karena kita akan berlomba-lomba mengumpulkan poin terbanyak. Pertanyaannya adalah kilas balik dari materi paparan pada pagi hari ini. Jadi sekaligus menjadi ajang untuk menguji seberapa fokus dan seberapa paham kita semua. Langsung saja, kuis ini akan dipandu oleh rekan kita, Saudara Fitri dan Saudari Sarah. Kepada Saudari Fitri dan Saudari Sarah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Husna. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kembali lagi dalam Anggada Games Kahoot S3 pagi pada tanggal 3 November 2025. Baik Bapak Ibu silakan untuk join ke website Kahoot-nya dan masukkan PIN-nya yaitu 7033565 atau bisa langsung di-scan aja barcode-nya. Mohon izin untuk mengingatkan juga untuk menggunakan nama asli untuk mempermudah kami memproses rekap pemenang kuisnya. Ya, mari Bapak Ibu untuk bisa mengikuti Games Kahoot ini di PIN-nya yaitu 7033565 atau bisa di-scan barcode-nya yang ada di layar. Oke. Kita tunggu sampai 8.45 ya Bapak Ibu. Baik, sudah jam 8.45, kita mulai aja Mbak Fitri.
Baik, kita mulai untuk soal pertama. Berkas pertanggungjawaban perjalanan dinas harus disampaikan kepada PPK paling lambat 3 hari kerja setelah perjalanan, 7 hari kerja, 10 hari kerja, atau 5 hari kerja. Oke, kita lihat hasilnya. Rata-rata sudah betul semua ya. Oke, untuk yang soal pertama atas nama Out City dan EcoJF ada di 3 teratas. Oke, kita lanjutkan. Soal kedua. Kontrak Erpata diberikan untuk kontrak yang memiliki BAST antara tanggal 15 sampai 22 atau 17 sampai 25, 23 sampai 31 atau 27 sampai 31 Desember 2025. Oh, oke. Ini yang benar adalah 23 sampai 31 Desember 2025 ya. Baik, kita lihat urutannya sekarang. Apakah berubah? Oh, oke. Berubah ya atas nama Lal pertama, kemudian Kip dan Ima. Oke, lanjut kita ke soal ketiga. Salah satu kategori pekerjaan yang dapat diberikan status kontrak Erpata adalah pekerjaan yang masih dalam tahap perencanaan atau belum dimulai sama sekali, atau sudah terselesaikan 100% atau tidak tercantum dalam BIPA. Oh ya, rata-rata sudah betul semua ya, terselesaikan 100% hingga akhir tahun anggaran. Oke, kita lihat posisinya. Oh, oke. Atas nama Lal masih di atas, kemudian yang kedua aku, dan yang ketiga Ima. Oke, kita lanjut soal keempat. Pengajuan uang muka melalui aplikasi digital keuangan modul uang muka dibayarkan maksimal tanggal 7 Desember, 3 Desember, 10 Desember, atau 12 Desember. Masih banyak yang ini ya, keliru nih kayaknya. Yang betul adalah 3 Desember. Oke, kita lanjut. Posisinya. Oh, masih tidak berubah ini ya. Masih pertama Lal, aku, dan Ima. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. SK Tim tahun 2025 harus sudah diinput ke aplikasi digital paling lambat tanggal 1 Desember, 30 November, 12 Desember, atau 5 Desember. Oh, oke. Masih banyak ini ya, yang keliru. Yang betul adalah 5 Desember 2025. Oke, mari kita lihat ketiga posisi teratas pada pagi hari ini. Oh, oke, atas nama Tustiana. Yang kedua atas nama Ima. Yang pertama, Wih, selamat untuk ketiga para pemenang pagi ini ya. Untuk konfirmasi bisa ke Mbak Florente atau ke Mbak Fitri. Oke, terima kasih untuk partisipasinya pagi ini. Saya kembalikan ke Mbak Husnas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Fitri dan Saudari Sarah
Luar biasa antusiasnya Bapak, Ibu, teman-teman semua. Terima kasih yang sudah ikut meramaikan sesi kuis berhadiah kita tadi. Untuk para pemenang nanti bisa klaim hadiahnya ke kami atau bisa ke saudari Fitri dan saudari Farah. Dengan berakhirnya kuis berhadiah pada pagi hari ini, berakhir juga sesi sharing session S3 pagi pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif. Terima kasih juga kepada Mas Arik sekali lagi selaku narasumber yang sudah memberikan informasi yang sangat berguna dalam menutup akhir tahun anggaran 2025. Saya memohon maaf apabila pada pagi hari ini terdapat salah-salah kata. Terima kasih. Saya tutup acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya teman-teman,